Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Assalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa bil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Musalla Bumi Sholawat Bapak Haji Imam Sofa dan keluarga besar yang sama-sama kita hormati, Ustadz Nurdin, Ketua Ta'lim Nurul Hidayah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rahim, Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Hasan Abdul Ghani, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rusli, Al-Mukarram Al-Ustadz Junaidi Arif. Kita doakan guru-guru kita senantiasa selalu Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dalam umurnya, Allah luaskan rezekinya, dan semoga Allah berikan manfaat dalam ilmunya sehingga bisa istiqomah dalam membimbing kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT 03 RW 01 Bapak RT Nining, yang sama-sama kita hormati Bapak kanan kirinya enggak ya, Ketua Taklim Sinar, anak-anak Gojek Puspo Cem, Bapak Andi DKM Masjid Nurul Hidayah, jemaah taklim kaum bapak dan jemaah taklim kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat hadir, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka rawahan akbar, mengirimkan doa untuk almarhum almarhumah dari keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga kiriman doa kita di malam yang mulia ini, di Lailatul Ijabah, di saatul ijabah, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya dan di yaumil akhir nanti mendapat syafaatul ujmahnya. Para ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ceramah rada keder. Di belakang jemaah banyak guru dipantatin, kesono nget ibu-ibu, kesononya di belakangin. Mengenak sebelah mana saya? Sebelah situ be ya, cakep dekat Antorium. Kalau dekat Palang Botol saya ogah, takut kembar. Dan itu tenongnya digeser be dulu, isinya dodol mulim tuh. Kalau bulatan nama bulatan tenong. Ini malam asal jam ketiban khotbah. Ini malam kita kumpul di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia. Bu, cuma
kita kagak ngomong dia kongkok. Padahal mah mulut lagi ngeranyem baik tapi tetep baik masih kongkok. Ini malam bahagia almarhum almarhumah dari keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kenapa bahagia? Kenapa girang? Kalau orang Betawi bilang makan ini malam munggah, rohan. Ngirim doa untuk almarhum almarhumah. Cuman ingat almarhum almarhumah itu cukup kagak butuh makan setahun sekali. Ini mah kadang-kadang kita ingat kirim doa rohan doang munggah. Ingat betul. Sama orang tua ngirimin doa. Tapi hari-hari biasa lupa sama orang tua yang udah pada meninggal dunia. Bu, itu almarhum almarhumah nungguin. Di dalam kitab Li'annatul Talibin, ini guru kita, dulu saya diajarin sama Ustaz Nur Hasan. Dalam kitab Li'annatul Talibin itu dijelasin, ada seorang waliullah ngimpi pada malam hari. Ini seorang wali ngimpi di malam hari. Dia lihat di situ tuh orang yang berada di kuburan itu butuh makan. Lagi berebut doa. Itu doanya bareng-bareng lagi pada berebut doa. Tapi ada seorang perempuan, seorang ibu duduk manis kagak berebut doa. Disamperin oleh wali dalam kitab Li'annatul Talibin. Kemudian ditanya perempuan tersebut, wahai ibu, kenapa engkau tidak berebut doa seperti yang lain? Apa kata tuh seorang ibu? Saya udah kenyang. Tiap saat anak saya ngirimin doa buat saya. Kalau orang Betawi bilang, saya udah kemelaparan. Apa kemelaparan? Udah begah. Setiap saat dikirimin doa terus. Kemudian ditanya sama wali tersebut, wahai ibu, di mana anakmu? Itu dalam mimpi tersebut, wali tersebut tunjukin nama ibunya. No, anak saya dagang di pasar. Pasarnya pasar Ciputat, Lengkungan Pojokan. Pas begitu bangun dalam mimpi, ternyata betul. Ini wali besoknya datang ke pasar Ciputat, lihat di pojokan ada seorang anak laki-laki yang selalu berdoa untuk ibunya. Kemudian ditanya anak laki-laki tersebut, wahai pula, apa yang ente kerjain, amalan apa yang ente lakuin buat orang tua ente sehingga orang tua ente dalam alam barzahnya bahagia, gembira, orang pakai berebut makan. Apa kata tuh anak? Setiap saat, di saat ada orang lagi beli, saya layanin pembeli. Di saat orang pembeli kagak ada, saya kirimin Fatihah buat ibu saya. Terus begitu, ada pembeli datang dia layanin, pembeli pergi selesai dia kirimin doa. Terus begitu setiap saat. Ternyata betul, orang yang udah meninggal dunia itu butuh makan. Dapat 2 bulan, ini wali ngimpi lagi. Ngimpi lagi. Itu yang tadi perempuan tadi itu seorang ibu yang tadinya lagi duduk manis. Orang berebut doa, orang berebut makan dari yang lain yang dijamak wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Yang tadinya kagak berebut itu, ini tiba-tiba seorang perempuan ibu tadi berebut. Sampai seorang wali itu bertanya, wahai ibu, kemarin kau tidak berebut doa, kenapa sekarang kau menjorok-jorokan kayak orang nanti minyak goreng? Ada yang kakinya keinjek, dapat amora. Itu berebut, main dorong-dorongan, berebut doa, berebut makan. Ditanya sama itu wali, kenapa kau berebut? Apa kata tuh ibu tersebut? Sekarang mas saya udah nggak dapat makan. Emang kemana anaknya? Anak saya udah meninggal. Oh, gara-gara anaknya meninggal dunia, nggak ada lagi kiriman Fatihah buat orang tuanya. Nah yang jadi masalah nanti kalau kita meninggal dunia, kita belum ngerasain. Ada yang mau ngerasain? Ayo dah coba pengen tahu ini malam. Kalian
Senurasan bibiran pedoer sih baca Fatihah sampai berapa itu? Sampai 150 ngabsenin atensi. Itu kalau saweran mau udah dapat 5 juta. Itu kalau pamilis, RT disebut, semua disebut di situ. Tapi pahala juga ngerojok buat Ustaz Nur Hasan. Itu orang yang meninggal dunia butuh Fatihah. Makanya jangan dianggap remeh ngirimin Fatihah, ngirimin doa buat orang yang meninggal dunia. Ija abdud doa lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqa. Apabila seorang hamba dia udah orang mau ngirimin doa buat orang tuanya, nih dengerin. Apabila kita nih udah orang mau ngirimin doa buat orang tuanya, maka itu orang tersebut tertutup segala rezekinya. Apa sih hidup kita kebelangsang banget ya? Orang tuanya mah kita kagak doain mah kita bapak kita tertutup kata Nabi rezeki kita. Kung ngojek sepi banget tuh keliling-keliling orang bunyi-bunyi. Ya kan biasanya mau petak-petuk bahaya. Ini mau orang bunyi-bunyi nih HP sepi banget amlang banget kayak kuburan. Harusnya kita muhasabah tuh. Apa nih yang menyebabkan nih kita rezeki kita sulit, rezeki kita sempit, susah dalam usaha? Ternyata adanya di mana? Adanya di orang tua. Bu, kan dulu dibilangin ridallah fi ridal wali, sutullah fi sutil wali. Ridhonya Allah adalah ridho orang. Kalau orang tua kita udah ridho, Allah bakalan ridho. Kagak bakal jadi orang kebelangsang kita kagak. Karena apa? Karena Allah udah ridho. Makanya cintain orang yang mendapat ridho dari Allah. Itu begitu kan? Ini mengingat rawain setahun sekali. Kalau malam Jumat yasinan apa orang? Yasinan. Sedekah orang buat orang tua yang udah meninggal. Montong boro. Bu, yasinan, sedekah buat orang yang udah meninggal, sedekah. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau orang yang udah meninggal dunia kita sedekahin. Tuh, kalau orang lanang makan kadang-kadang sembahyang Jumat kotak amal suka lewat tuh. Tuh kalau kotak amal lewat jangan pura-pura merem. Merem nunduk dah. Dagang-dagang ngibir tasbih. Kalau orang tangan dia hitung-hitung begini, orang tuh menghitung utang apa ngitung apa tahu. Itu kalau laki kita mau berangkat sembahyang Jumat, kudunya empok tanya, bang, belum nyiapin duit lo buat amal. Ini mah bininya, awas bang, belum amal gede-gede, kerja. Jangan, kalau perlu bang, jangan lupa bawa duit buat ngamal nanti di masjid di saat sholat Jumat. Ketika kita masukin tuh duit ke kotak amal, niatin pahalanya buat orang tua kita yang udah pada meninggal dunia. Tuh kalau bapak-bapak, kalau empok apa kok? Empok kan ngaji ya. Tuh ngaji tuh kalau ngaji tuh pengajian tuh itu pengajian kan kagak ada air tuh empok beliin sekardus itu tuh kan buat orang pada ngaji ya. Empok niatin nih pahalanya buat orang tua saya yang udah pada meninggal dunia. Empok dapat pahala, orang tua dapat pahala, dipinum, diuyup sama orang habis baca pada serat baca Yasin. Terus sekarang kalau dihitung tuh, Yasin ada berapa huruf kok? Ustaz ngaji dari kecil, Yasin ada berapa huruf? Yasin ada berapa huruf? Woi, ngaji dari masih kecil, Yasin ada berapa huruf? Ledua ya mesin lah, ngapa puyeng-puyeng amat. Kalau semuanya berapa huruf baru puyeng. Ini mah Yasin berapa huruf? Yasin berapa huruf? Itu sih pada main tangan tengok padahal mah dia bisa baca tadi huruf iya mesin doang udah itu. Itu kalau seandainya surah Yasin dihitung pahala buat kita, satu huruf dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, apa orang moyang maye kita sama pahala.
kenal moya maye. Monah mana? Jangan ini mah kadang-kadang ngaji lenggang kampung, baca yasin norak, sekiranya salaran pura-pura senderan kaki diurut-urut. Kiran pulang lah ada kacang-kacang dia tublek ke dalam tas. Lebu kanan sedekah, bukan bawa dari rumah, yang ada di sini dibawain pulang ke rumah. Apa kata dia? Saya dengerin omongan Ustadz, katanya. Kalau udah di majlis talim, udah dibacain, udah dapat berkahnya, makanya saya bawa pulang, orang punya pikiran. Lah ya benar, berkah berkah, yang ada di sini berkah nih. Cuman kan kita kudu sedekah. Jangan masya Allah, ini mah masya Allah. Bu, kita belum pada ngerasain mati. Entah kalau udah pada ngerasain mati baru dah. Lihat, tanya guru-guru kita, orang yang udah pada meninggal dunia itu pengen sebentar deh, kalau bisa hidup sebentar deh, sebentar. Orang sebentar. Orang sampai berjam-jam kagak. Kalau memang seandainya Allah izinin 1 menit dia bisa hidup, maka dia bakal bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena urusan sembahyang mah belum tentu diterima sembahyang. Sembahyang kita di mana khususnya? Ini udah ketahuan muka-mukanya. Udah sembahyang khawatir sama Indosiar ini mudah. Dora lain aku menangis begitu baik ini mukanya udah. Dari pagi sampai sore Indosiar mulu. Pagi jam 7 pagi buta udah pintu berkah. Potong dikit sama gosip, kiss segala macam, jam 11 udah mulai lagi dah tuh. Sampai sore udah masya Allah. Memang Ustaz orang boleh nonton TV. Lagi kisah nyata. Ya Pok, itu mah kan ceritanya udah ketumbet, udah bisa baca itu ceritanya, ngapa kita tonton lagi. Dia lagi seneng laki sama bini lagi berjaya. Pas begitu ketemu teman lama pindah datang. Bangkrut segala macam. Balik lagi pas udah kebelangsak sama bini yang lama. Begitu juga itu padahal mah sinetronnya. Tapi resep baik. Lagi besok bulan puasa. Tuh bebe tuh bini yang tukang utang. Awas, yang suka belanja online. Tuh pasti besok ada di bulan Ramadan tuh bini belanja online tanpa ngomong suaminya, pas begitu mati mayatnya dikirim sama JNE. Biarin deh tuh mayat dipaket-paket sekalian dah. Kan kalau sembahyang kan kita belum tentu khusyuk, sembahyang kita belum tentu diterima. Makanya kata tuh mayat yang dalam kubur, kalau seandainya saya dikasih kesempatan sebentar baik hidup di dunia, pasti saya bakal bersedekah. Karena sedekah mah pasti bakal diterima. Bu, barang yang kita makan bakal jadi tai. Bener apa orang? Enak sampai di mana sih saya tanya? Tuh pizza, kenal pizza? Itu yang terigu ditablak, yang dicucul sama gula, itu melempeng ya. Itu pizza biar kata atasnya sosis, kejunya keju mozzarella yang sampai mulur panjang banget kayak permen. Itu kita makan enaknya gimana sih? Cuman di sini. Sampai sini mau udah orang ada rasanya, apalagi nyampe sini. Besok pagi udah keluar. Cuman di sini doang. Sebentaran. Makan jeruk tuh, makan jeruk. Enaknya di mana deh coba? Nih di sini doang. Turun ke sini udah ada rasa. Apalagi masuk ke dalam lambung, ke ucus, besok pagi dempoliet. Banyak butiran jeruk enggak? Barang yang kita makan bakal jadi kotoran. Yang kita pakai bakalan jadi rusak. Ikan lebaran belum puasa ke belum nih.
Udah beli baju baru udah? Hah? Belum. Lo minta sama laki, kalau belum mah udah pada mikirin baju lebaran belum? Udah pada beli baju lebaran belum? Sian amat. Lagi baju yang empuk pakai itu bakalan rusak. Ini baju nih, ini baju lagi sedang resep-resep emang baru ngutang. Ya kan begitu ya biasanya mah. Kalau habis baru ngutang nih habis ngambil nih, itu lagi sedang resep-resepnya. Lunas gak belum bajunya bahana udah pada luntur sih. Udah pada pudar udah. Baju biru udah jadi oranye. Lantaran pelanggan dicuci mulu tiap hari dipakai pakai itu baju. Emang boleh baru. Itu barang yang udah pakai bakalan jadi rusak. Ini kita punya mobil kok. Bang punya mobil dipakai itu mobil. Orang pernah di-tune up, orang pernah ganti oli, kira-kira mogok apa orang? Turun berok mobil. Motor nih, motor kita pakai pakai tiap hari, ngojek nih tiap hari. Itu orang pernah ganti oli, orang pernah servis turun mesin ke motor. Sama tuh bini kita pakai itu orang pernah servis. Turun berok dia. Plus servisnya apa? Kan servisnya kudu dipopol sama bedak ya po ya. Bibir dimerah-merahin. Masya Allah nih malam Jumat bibir udah pada ke pinggiran koreng ini. Emang kalau malam Jumat kok kudu dandan buat laki Pak. Ini lagi malam Jumat terakhir di bulan Syakban. Masya Allah. Bini kalau nanjenin laki luar biasa deh. Penutupan bang. Ngaji udah nutupan. Di bumi sholawat udah ditutup juga. Arwah udah dikirimin. Udah tenang dah bang. Kata dia. Kata lakinya gue capek banget habis ngojek besok baik. Tiba ngojek baik-baik. Ini luar biasa nih. Makanya yang jadi bininya si Oge kudu banyak bersyukur. Kalau laki istri solehah nih, apalagi laki mau ngojek, pagi-pagi nih setengah 6 bini solehah nih siapin sarapan pagi-pagi, nasi uduk, teh manis. Mau berangkat kemana bang? Mau ngojek. Oge keluar dan kemanasin motor, bininya ke kamar. Ngapain ke kamar? Ngambil jaket sama helm. Pikirannya ya orang udah pagi ini mah. Ambil jaket sama helm tuh, dibawa dah tuh, dikasih satu ke lakinya, di depan lagi manasin motor. Pas begitu rapi segala macem, Masya Allah. Ini yang soleha memakai jaket laki, helm dipakai. Cium tangan dah bolak-balik. Masya Allah. Ege, apalagi nih, ini mana nih? Yang bini tukang laki tukang ojek mana dia? Itu laki kalau mau berangkat ngojek cium jidatnya. Jangan pandang gagrak. Kalau lagi diajarin jangan pandang gagrak. Seorang istri nyium jidat suaminya pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Besok pagi sedot pembukunan saya gitu. Dan bahkan dicium lagi sedot. Lah kan kita kalau pergi mau nyium Hajar Aswad jauh kok, kudu ke Mekah dulu. Nyampe di Mekah juga belum tentu kita bisa nyium. Didorong-dorong orang hitam. Udah susah. Bagaimana Rasulullah nawarin buat bini yang solehah, kalau pengen dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad, cium jidat laki. Enak apa ora tuh? Enak apa ora? Pahalanya gede apa ora? Tuh. Dan kata tuh geng ojek ngomong sama bininya,
Bu, bu, bu. Oke, bininya ya emang namanya anak gaul. Atau bininya Titi DJ bang. Hati-hati di jalan. Uge nyaut jadi Dores. Dirinya doa restu. Kailah kata bininya OTW bang. Uge nyaut BMW. Udah selesai berangkat ngojek. Depan Puspo. Mangkal dah. Kan begitu ya Ki. Dari pagi sampai sore orang bunyi-bunyi pisang. Songgoni beda tuh kopi mau udah habis 4 gelas. Man HP doang dicerejengin sama dia, orang bunyi orang apa. Jam 12 kita kan rada-rada kelantih. Pulang. Bini di depan lagi duduk nungguin lakinya. Ngomong dah tuh sama anaknya, Neng, no Hajar Aswad pulang. Lah kan Hajar artinya batu, Aswad hitam. Batu hitam pulang. Masya Allah. Enak apa orang tuh kalau punya bini begitu Ge? Enak. Kenapa bininya rajin ngaji, tahu dengan urusan agama. Dan bini yang soleha kalau laki baru pulang jangan sekali-kali ditanya. Ini dengerin. Ini mau laki baru nyampur, ini nyerocos baik, kita soang. Nah soang kan begitu kalau orang baru kenal, mulut udah begini baik. Itu kalau bini yang soleha, lihat dalam kitab Uqulul Jen. Ya mau satu Hasan, saya ngajinya dulu. Itu dijelaskan tuh seorang istri yang soleha bagaimana terhadap suaminya. Laki baru pulang jangan sekali-kali ditanya. Duduk, bawa tuh, ademin dulu karena masih panas. Empon nanya duit kalau dipentung, dan orang masih beringsang jam 12. Bawa duduk dulu, duduk, habis duduk bukain tuh jaket, ambilin ilir. Emang kipas angin lagi rusak, gipit, kipasin, jaket dibukain, ambil dah tuh air segelas. Awas hati-hati, air 1 gelas yang kita sediain buat suami kita kemudian diminum sama suami kita, maka dapat pahala 100 kebajikan. Amin. Dalam hadis lain, siapa yang ngasih nih minum terhadap suaminya, maka dia pahalanya sama seperti dengan sholat 100 rakaat. Aku ngasih minum 1 gelas dapat pahala 100 rakaat. Mugi aus, duyuk tuh segelas kan habis ya. Ininya ngambil lagi bang, segelas lagi 200 rakaat. Emang aus 3 gelas, aus lagi baik habis deh tuh 300. Pengen dapat 1000 teng-tengin embet. Ge kokok nih. Lebih ini mah gampang. Ini kan mau bulan puasa ya, mau bulan puasa. Aku udah pada minta maaf belum sama laki. Tuh, belum jujur, saya cakep bener demen jujur. Tapi kadang-kadang sama guru ngaji mah dia udah penutupan sampai nangis-nangis. Minta maaf sama tetangga sampai mewek-mewek no yang begono no. Sama ustazah meminta maaf hubungan sampai bahasa maimus. La ilaha illallah pelukan sampai kayak begitu. Ya Pak. Kira-kira minta maaf sama laki modelnya kayak begitu orang. Udah jauh. Ini kadang-kadang kita suka salah. Sama ustazah mah kita tajim banget. Sama ustazah sama guru ngaji kita masya Allah hormat banget sama laki. Dah. Dan pada nggak gerak baik. Pikirin. Nih. Bu, puasa orang bakal dapat pahala kalau masih ada salah dan dosa kita.
Ini laki sama laki belum minta maaf, puasa muka orang bakal diterima. Makanya tak pulang kubrak tuh laki. Bang, saya minta maaf, kubrak deh udah. Nangis dah tuh sama laki. Ini mau kadang-kadang nangis, ini model begini nangis saya sudah baca nih. Di sembahyang itu doang nih mah. Udah ketahuan mukanya. Muka nangis, muka nangis, ini muka sembahyang itu doang nih. Turun sembahyang id sama laki nangis tuh. Itu sampai sesekan nangis Bang, maafin saya, kata dia. Habis tuh kudungan baru ingus mulu. Abang naruh duit habis. Bukan tuyul, bukan babi. Saya yang tukang ngerobetin. Minta maaf sampai nangis. Taman laki bilang ketemu di Garut. Cium tangannya. Jam berapa itu? Setengah 8, jam 8 pulang sembahyang id. Coba dan terjohor. Pengen tahu? Lah kan setengah 9 pergi ke rumah mertua ya. Teng rantang. Semua anak dibawa. Dapat setengah 11, anaknya yang kecil yang bontot nangis, celeng kepanasan. Matanya ngantuk, pengen susunya orang bawa. Pulang dah. Sampai perapatan duren bonceng motor, bini nanya, "Bang, rantang dibawa agak lah, goblok gaman. Rantang ngatu pakai ditinggal." Setengah 8 habis minta maaf sama laki. Setengah 12 udah goblok-goblokin laki.